Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran virtual Bahasa Indonesia. Kali ini kita telah memasuki topik terakhir dari bab yang kedua ini, yaitu tentang teks cerita sejarah. Kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana cara menulis sebuah teks cerita sejarah. Adapun langkah yang harus kita tempuh untuk menyusun teks cerita sejarah, yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu tema atau latar sejarah. Tema atau latar sejarah itu maksudnya adalah kamu itu ingin mengangkat sebuah peristiwa bersejarah apa yang sudah pernah terjadi untuk kamu angkat menjadi sebuah cerita. Seperti kemarin sebelumnya, kita kan sudah membahas contoh-contoh teks cerita sejarah. Yang terakhir tuh kita bahas contohnya itu tentang Bumi Manusia yang Ibu share. Yang kita analisis itu adalah sebuah cerita sejarah yang diangkat dari zaman penjajahan. Sumber inspirasinya itu tuh zaman penjajahan Belanda. Nah itu kan zaman penjajahan itu kan benar-benar terjadi ya. Nah kamu silakan menentukan kira-kira tema atau latar sejarah apa yang ingin kamu angkat. Yang kemudian itu adalah yang kedua itu adalah buatlah kerangka cerita sejarah. Jadi garis besar ceritanya. Misalnya apa yang akan kamu jelaskan setiap paragraf, apa poin-poin penting yang akan kamu kembangkan. Itu namanya kerangka cerita. Lalu kemudian ketika mengembangkan kerangka cerita itu mungkin kamu butuh mencari sumber informasi, itu namanya literatur ya. Jadi untuk kamu menggali fakta. Kembali lagi seperti yang gue bilang tadi, kalau cerita sejarah itu adalah cerita yang diimajinasikan berdasarkan fakta yang sudah pernah terjadi. Lalu kemudian setelah kamu buat kerangkanya, kamu cari literatur untuk mendukung cerita kamu, lalu kemudian kerangka itu kamu kembangkan menjadi sebuah cerita sejarah. Setelah kamu kembangkan, mungkin akan ada beberapa paragraf. Setelah selesai ceritanya, ingat kalau cerita itu adalah cerita yang memiliki konflik. Jadi jangan datar, harus ada tokohnya, ada orang siapa yang terlibat di cerita itu, lalu ada latar tempatnya, ada orang-orang yang terlibat, ada latar tempatnya, latar waktunya, ada konflik atau masalahnya, kemudian masalah itu selesai, seperti itu. Itu adalah sebuah cerita yang utuh. Lalu setelah kamu selesaikan cerita itu, boleh kamu baca secara keseluruhan, kamu sunting itu pasti diedit ya, direvisi, apakah tanda bacanya sudah benar, apakah unsur kebahasaan seperti ungkapan, apakah ada peribahasa, kata kerja mental, kata kerja material, kalimat langsung, seperti itu. Kalimat tak langsung, apakah semuanya itu sudah ada dalam cerita yang telah kamu susun. Setelah semuanya sudah kamu coret-coret mana yang salah, kamu perbaiki tanda bacanya, lalu kamu tulis kembali menjadi sebuah cerita versi kamu, cerita sejarah versi kamu, dengan penulisan yang lebih baik dan lebih tepat, seperti itu. Nah, langkah-langkah ini akan kita bahas. Ibu Marta akan menjelaskan secara lebih detail. Untuk tema atau latar sejarah, kamu mungkin bisa menggunakan peristiwa yang terjadi sekarang ini, yaitu seluruh dunia akan mencatat bahwa, atau di buku sejarah dunia akan mencatat bahwa tahun 2019 pernah terjadi COVID. Itu sejarah ya, maksudnya itu adalah sesuatu yang nggak pernah terjadi. Nah, kamu mungkin bisa menjadikan itu sebuah inspirasi untuk menulis cerita kamu, COVID-19. Atau mungkin kamu mengingat sebuah tokoh yang hidupnya itu bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Seperti novel sejarah Kuantar ke Gerbang. Itu kan ceritanya bersumber dari Ibu Inggit Ganarsi, istri kedua dari Soekarno, kalau tidak salah istri kedua ya. Nah itu kan yang menulisnya Ramadan Kak. Jadi sebuah kisah orang lain, sebuah kisah A, kisah tokoh A ditulis oleh penulis B gitu. Jadi bisa kok kisah hidup orang lain yang kita tahu, kita jadikan inspirasi untuk menulis cerita. Supaya ceritanya lebih detail, mungkin akan perlu wawancara untuk tokoh tersebut gitu. Gimana cerita persisnya, kan karena berdasarkan fakta kan, kita juga harus wawancara ke orangnya. Lalu kemudian kamu bisa, opsi lain, pilihan lain, kamu bisa menjadikan perjalanan hidupmu hingga kini. Dari kamu kecil, hingga kamu sekarang, usia kamu SMA, kelas 12, kira-kira seperti apa kisah hidupmu itu gitu. Itu bisa kamu jadikan juga sebuah cerita sejarah, karena itu adalah sejarah hidupmu, itu benar-benar terjadi, seperti itu. Lalu kemudian adalah peristiwa hidupmu yang paling berkesan. Oke. Mungkin kamu bisa mengangkat sebuah peristiwa saja.
yang menurutmu tuh paling berkesan yang bisa kamu ceritakan ke orang tuh bisa menjadi pelajaran untuk orang banyak. Kan kalau peristiwa yang berkesan itu mungkin itu akan ada sebuah peristiwa, ada sebuah masalah, ada sebuah peristiwa yang pasti tuh mempengaruhi hidup kamu gitu. Dan itu bisa juga jadi pelajaran untuk orang lain supaya tidak terulang kembali, atau orang lain untuk melakukan hal yang juga menurutmu tuh baik untuk dilakukan. Tapi ini cerita fiksi ya, kamu harus menambahkan imajinasi kamu gitu. Jadi tidak, kalau misalkan kamu hanya bercerita apa adanya, itu berarti fakta sejarah, itu cerita sejarah, itu teks sejarah namanya, maaf, itu teks sejarah. Tapi ketika kamu buat menjadi sebuah cerita layaknya novel, itu namanya menjadi teks cerita sejarah. Kan pelajaran pertama kita sudah belajar membedakan antara teks sejarah dengan teks cerita sejarah, seperti itu. Nah, Bu Marta memberikan contoh untuk kalian. Ibu Marta tuh memilih tema COVID-19. Ini inspirasinya tuh, mungkin kalian masih ingat ya peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Buat kalian yang punya Twitter ataupun kalian yang sering update di media sosial, masih ada cerita tentang seorang selebgram atau public figure yang dia menghindari karantina. Masih ingat kan? Itu sampai sekarang kasusnya masih berjalan, perempuan. Nah, ketika diwawancarai oleh seorang public figure yang lain di sebuah channel YouTube-nya, kan, jadi perempuan ini diwawancarai, selebgram ini diwawancarai, mengapa dia menghindari karantina. Lalu ada banyak komentar orang di channel YouTube itu. Nah, Bu Marta tuh tertarik membahas salah satu komen orang di YouTube itu, gitu. Ada laki-laki kan di situ yang kalau tidak kurang lebih komennya seperti ini. Ini Ibu tangkap layar dari komentar dia di YouTube seperti ini. Bagaimana dia tidak bisa melihat ibunya dimakamkan karena waktu itu dia bertugas di luar negeri, dia dapat kabar mamanya meninggal, tapi dia nggak bisa lihat mamanya dimakamkan, dikuburkan karena dia harus karantina dulu gitu. Jadi kan kalau pulang dari luar negeri itu kan harus karantina dulu ya, nggak bisa langsung gitu kembali ke rumahnya, dia nggak bisa datang langsung dari luar negeri langsung ke rumah mamanya, nggak bisa. Jadi harus karantina dulu beberapa hari baru jadi dia hanya bisa lihat pemakamannya gitu, lihat kuburan mamanya. Terus mamanya sebelum dimakamkan dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa ikutlah prosesi pemakamannya, nggak bisa lihat jenazah mamanya. Itu cerita itu lumayan menggelitik menurut Bu Marta. Jadi Bu Marta ingin mengangkat ini menjadi sebuah cerita sejarah. Tentu saja fakta ini benar-benar fakta, ini benar terjadi. Nah, Ibu Marta akan menambahkan sedikit bumbu-bumbu atau imajinasi, gimana caranya supaya cerita ini tuh menarik untuk diketahui orang gitu. Nah, Bu Marta pertama kali seperti yang tadi membuat kerangka cerita dulu. Jadi Ibu buat dulu garis-garis besarnya seperti ini. Yang pertama, hadirnya pandemi COVID-19 yang meresahkan. Pandemi COVID membunuh hampir 34 juta orang. Aku anak lelaki tunggal, lahir dan dibesarkan di Sipirok, Sumatera Utara. Lahir dari keluarga yang sederhana, bertekad menjadi anak yang sukses untuk membelikan orang tua rumah, kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung, sedang bekerja di sebuah perusahaan internasional, lalu kemudian ditugaskan oleh perusahaan untuk dinas ke Kamboja. Saat dinas di Kamboja mendapat telepon mama masuk rumah sakit karena penyakitnya kambuh. Nah, kalau kalian baca yang tadi itu sumber ceritanya ini, inspirasinya atau latar sejarahnya itu kan hanya ada dia nggak bisa pulang, dia nggak bisa lihat pemakaman mamanya karena dia harus karantina dulu, intinya seperti itu kan. Tapi ketika dia diubah menjadi sebuah cerita sejarah, Bu Marta merunut peristiwanya, ada hal-hal yang ditambahkan seperti pandemi COVID telah membunuh hampir 3,4 juta. Itu hasil literatur, itu hasil literatur. Jadi Bu Marta searching dulu di Google. Kira-kira COVID itu sampai sekarang korbannya udah berapa banyak ya. Nah, tentang si anak laki-laki yang diceritakan di tayangan di komentar ini, dia kan namanya Ramos Franciscus kan, seperti itu. Nah, Bu Marta googling di internet. Nanti ketika Ramos Franciscus nanti akan Instagram dia akan muncul, LinkedIn. Jadi
biodata tentang dia tuh ada media sosial dia apa saja gitu. Jadi Bu Marta tuh tahu dia lahir di Sipirok, Sumatera Utara, terus dia pernah kuliah di Teknologi Tekstil Bandung, dia kerja di perusahaan internasional. Itu semuanya hasil dari mencari sumber, mencari literatur, googling gitu. Nah, itu maksudnya, dan yang tadi dengan mencari literatur. Untuk mengembangkan kerangka karangan, kita tuh butuh searching. Kalau sumbernya itu adalah kisah orang lain, seperti itu. Lalu kemudian Bu Marta mengembangkan menjadi cerita sejarah. Nah, ceritanya seperti ini. Untuk pertama kalinya semenjak aku dilahirkan ke dunia, aku mengenal yang dan mengalami bencana karena ulah virus. Bencana ini tidak hanya menimpa aku dan bangsaku, tapi juga seluruh dunia. Hingga detik ini, virus ini selalu menjadi buah bibir. Kehadirannya begitu meresahkan, bak duri dalam daging. Meskipun wujudnya tak kasat mata, tak pandang bulu, virus Corona 19 ini telah menelan 62.000 lebih rakyat Indonesia dan sekitar 4 juta penduduk dunia. Untuk menghadang virus dan untuk mempertahankan kehidupan, seluruh umat manusia kini diperkenalkan dengan yang namanya protokol kesehatan 5M. Perihal bertahan hidup bukanlah hal yang asing di telingaku. Aku yang lahir dari orang tua yang pekerjaannya sebagai pedagang sayuran dan buruh tani, tentu saja aku sudah rapal dengan yang namanya konsep bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, setiap pulang sekolah saya harus mengerjakan PR di pasar sambil menemani ibu berdagang, sambil menyelam minum air. Nama lengkapku Ramos Franciscus, biasanya dipanggil Ramos gitu, dan selanjutnya seperti itu. Seperti inilah contoh mengembangkan kerangka karangan. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian sudah dapat gambarannya. Nah, ketika kalian mengembangkannya menjadi sebuah cerita sejarah, kalian harus juga memperhatikan yang namanya unsur kebahasaan cerita sejarah. Seperti apakah sudah ada kata kerja material, apakah sudah ada kata kerja mental, apakah sudah ada ungkapan. Kalau di sini kan Bu Marta sudah ada ungkapannya ya, buah bibir di sini. Lalu kemudian kalau peribahasanya adalah meresahkan, peribahasanya bak duri dalam daging. Itu termasuk peribahasa. Nah, seperti itulah yang Ibu inginkan. Ketika kalian mengembangkan menjadi cerita, kembangkanlah sesuai dengan unsur kebahasaan cerita sejarahnya, seperti itu. Mungkin ini hanya contoh ya, nanti akan kalau misalkan ingin menjadi sebuah cerita utuh akan lebih panjang lagi nih kerangkanya sampai sesuai dengan yang fakta sejarah yang tadi. Demikian penjelasan atau langkah-langkah yang bisa kalian tempuh untuk mengembangkan sebuah cerita sejarah. Ibu harap kalian paham. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, ada yang kalian kurang mengerti, kalian boleh bertanya kepada Bu Marta lewat WA. Tapi yang jelas, kamu tentukan dulu nih, kira-kira kamu latar sejarahnya mau pilih latar sejarah yang apa yang sudah pernah terjadi, seperti itu. Lalu kemudian kamu buatlah kerangka karangannya. Ini tugas menulis cerita sejarah ini, Ibu kasih waktu selama 2 minggu. Cukup lah ya, 2 minggu untuk menyusunnya. Demikian penjelasan dari Bu Marta. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.